Hai Christine. Hai Jeremy. Shalom teman-teman. Shalom kakak dan abang. Shalom guru-guru dan orang tua. Shalom semuanya. Teman-teman, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas dan berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami bakal memulai ibadah. Kau berkatilah kami Tuhan di sepanjang ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
Tuhan. Ikuti lagu dan gerakannya ya. Teman-teman masih ada sukacita, yuk kita nyanyi lagi yuk. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita dan pikiran kita.
Rajaku. Shalom anaknya. Haleluya ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Miss bagikan. Kenal sama Miss kan? Iya dong, masa nggak kenal sama Missnya ya? Miss apa yuk? Iya, Miss Deborah. Oke, terima kasih anaknya ya. Nah, yang menjadi topik ataupun tema firman Tuhan yang akan Miss bagikan hari ini adalah love our parents. Apa tadi anaknya? Iya, love our parents. Coba sama-sama kita katakan love our parents. 1, 2, 3 ya. Oke, good. Terima kasih ya. Nah, sekarang Miss, love our parents. Arti love itu apa ya nak dalam bahasa Indonesia? Wih, cinta Miss, benar, good. Parents? Wih, good. Pinter ya. Ya, kedua orang tua. Jadi kalau love our parents? Iya, cinta kedua orang tua. Cinta kepada ayah dan ibu, papa dan mama. Oke, baiklah. Sebelum Miss masuk ya ke dalam kebenaran firman Tuhan, Miss mau ajak dulu anaknya memahami apa sih itu kasih atau apa itu mengasihi. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasihi adalah menaruh kasih kepada, mencintai, menyayangi. Nah, itu tadi ya menurut kamus, kasih itu atau mengasihi itu menaruh kasih kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, kepada tetangga dan lain-lainnya. Mengasihi, mencintai, menyayangi. Nah, menurut tadi apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih kata Alkitab mengenai kasih atau mengasihi? Iya. Kita masuk dalam Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana sih mengasihi orang tua, Miss? Tadi kan kita udah belajar kasih, mengasihi itu apa. Nah, menurut Alkitab bagaimana mengasihi orang tua? Kita buka Keluaran 20 ayat 12. Oke, sudah sama-sama? Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, jadi di sini dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa anakku? Iya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa di sini yang pingin panjang umur? Angkat tangannya. Wih, ada itu yang enggak angkat tangan loh. Mau pendek umur ya? Ya enggak ya. Ayo kita ulang. Siapa di sini mau panjang umur? Wih, Miss Deborah aja angkat tangan. Siapa sih enggak mau panjang umur ya? Nah, ternyata ini ada kuncinya. Ada kuncinya supaya panjang umur. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan cuma hormati ayahmu, bukan cuma hormati ibumu, tapi ayahmu dan ibumu. Oke, good. Nah, kenapa ya Miss kita diminta Tuhan menghormati ayah kita dan ibu kita? Yaitu tadi, supaya lanjut umur kita, supaya panjang umur nak. Ya kan? Kayak lagu panjang umurnya. Ya, semua orang kalau ulang tahun pengen panjang umur. Oke. Nah, ternyata iya, kalau kita panjang umur, iya, orang tua kita juga senang ya kan? Gak mungkin dong orang tuanya gak senang ya. Iya, ternyata kalau kita juga menghormati ayah dan ibu, iya, kita membawa sukacita bagi kedua orang tua kita ya. Ya, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Wih, ternyata orang tua kita juga jadi sukacita kalau kita menghormati ayah dan ibu kita ya. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran akan apa anakku?
akan firman Tuhan, ya. Banyak hal yang benar, tetapi kebenaran yang pasti yang membawa sukacita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah. Nah, sama seperti ini Miss akan bagikan video ya. Berikut Miss akan tampilkan video. Ya, ini video anak-anak Betani yang membawa sukacita bagi orang tuanya ya. Mereka membawakan pujian yang di dalam pujian ini ada makna ya. Bagaimana orang tua itu selalu membawa anak-anaknya di dalam doa. Mari kita sama-sama saksikan. Puji Tuhan. Luar biasa ya nak. Diberkati dengan puji-pujian itu ya. Iya. Itu adalah abang-abang kalian yang sudah tertanam di sekolah ini. Yang sudah belajar ya. Mulai dari SD-nya sampai SMP-nya di Betani. Nah Tuhan pakai hidup mereka. Ya. Mereka gunakan talenta mereka. Mereka gunakan talenta mereka yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Pak, apakah orang tuanya senang kalau melihat mereka seperti itu? Senang dong. Siapa sih yang gak senang? Miss aja senang melihat anak murid Miss, siswa Miss mempermuliakan Tuhan dengan talentanya, ya kan? Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan Yesus. Oke, nah kita masuk lagi ya. Ternyata di dalam Imamat 19 ayat 3 ada juga firman Tuhan yang perlu kita lihat ya. Ayo kita buka sama-sama. Kita baca ya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Wih, ada lagi rupanya. Ternyata Tuhan menyuruh kita menyegani ayah dan ibu kita. Iya juga dengan hari Sabat. Jadi seimbang nak. Menghormati ayah dan ibu dan juga
Iya, memelihara hari-hari Sabat. Hari-hari Sabat itu hari-hari bagaimana, Miss? Hari-hari untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah hari Sabat. Hari di mana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Iya, untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi kakak itu tadi, sama abang tadi ya. Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ada lagi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, tadi ayat yang di Keluaran 20, supaya lanjut umurmu. Nah di Efesus 6 ayat 13 apa dikatakan? Iya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata ini dia kuncinya, nak. Hormatilah ayah dan ibumu. Siapa di sini yang hidupnya ingin bahagia? Wih, semua ya, semua. Miss Deborah juga ya. Firman Tuhan di atas menyatakan suatu perintah. Seorang anak, harus menghormati dan menghargai orang tuanya. Perintah ini mengandung arti semua tindakan, baik dukungan materi, rasa hormat, dan ketaatan kepada orang tua. Jadi seluruh hidup kita harus taat, bukan karena dikasih sesuatu gitu. Contoh nih, orang tuanya menyuruh anaknya, dia mengharapkan dikasih sesuatu. Ada di sini yuk, coba angkat tangannya. Iya, bertobat ya nak. Jadi nggak boleh. Jadi taat kepada orang tua, bukan karena ada hadiahnya, tapi karena itu apa? Perintah Tuhan, benar. Iya, itu kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, nah kita masuk ke Kolose 3 ayat 20. Ayo. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam segala apa tadi nak? Wih, dalam segala hal. Miss kayak mana Miss? Dalam segala hal. Iya dong. Kalau kamu contoh nih disuruh ambil ini. Siapa? Pergi ke sana nakku, bantu dulu mama, bantu dulu papa, siap. Jadi nggak boleh dalam segala hal nak. Bukan gara-gara contoh nih, karena disuruh, ya nakku makan KFC nih ya, baru kamu taat. Bukan. Makan ya nakku ini ya, topoki ini ya. Bukan begitu. Dalam segala hal, mau disuruh tidur kita harus tidur, disuruh belajar kita belajar, disuruh makan kita makan, disuruh habiskan makanan kita harus menghabiskan makanan, disuruh ujian dengan sungguh-sungguh juga harus melakukannya anakku. Bukan karena takut sama orang tua, takut dihukum, takut dimarahi, bukan. Tapi karena apa? Iya, tadi yang pertama ingin panjang umur, ingin berbahagia. Yang ketiga tadi apa paling penting nak? Iya, karena itu perintah Allah. Oke, bisa ya anakku? Nah kita masuk ke Keluaran 21 ayat 15. Wih, sebentar lagi nih ya. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Wow, Miss lagi sekali lagi ya. Miss gak nakut-nakuti loh, ini firman Tuhan loh, tertulis di Alkitab loh ya. Ayo, Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, sama-sama kita katakan, pastilah ia dihukum mati. Wow, gak tanggung-tanggung firman Tuhan. Makanya tadi di awal, di atas itu dia katakan di ayat sebelumnya, di Kolose 3 ayat 20, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Wih, ini rupanya karena firman Tuhan katakan siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pasti dia dihukum mati. Jadi memukul ini bukan memukul begini ya, bukan pakai tangan, bukan. Ini memukul sama dengan ini, membantah.
menyakiti hati orang tua. Ada begitu kan anaknya begini. Sayang, tolong ambilkan ini. Ih sibuk kali pun mama ini. Sibuk kali loh papa ini. Nah itu juga, itu sama dengan memukul orang tua. Iya menyakiti hati orang tua. Iya dong. Orang tuanya bagaimana? Sakit ya, sakit di sini. Sama kayak Miss Deborah. Miss Deborah kan punya anak 2 juga ya. Kalau Miss Deborah suruh anak Miss, dia melawan, itu lebih sakit dari memukul loh. Kalau dipukul, tek, sakitnya cuman sebentar itu ya. Tapi kalau orang tua, kalau anaknya itu tidak taat atau membantah, sakitnya itu di mana? Di sekujur tubuh ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sakit ya anakku. Iya, begitu juga lah itu. Makanya dikatakan siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pasti dia dihukum mati. Dihukum matinya bukan digantung nakku, bukan di apa namanya, dihukum di penjara, bukan. Di mana dihukum yuk? Ada yang tahu? Iya, di mana? Iya di neraka dong. Di neraka kalau udah masuk neraka boleh keluar lagi enggak? Iya enggak boleh. Selama-lamanya di neraka. Nah, ayo, siapa di sini yang mau ke neraka? Enggak ada ya? Iya, enggak ada ya, Miss pun enggak mau ya. Makanya Miss menghormati orang tua Miss ya. Iya, siapa di sini mau masuk surga angkat tangannya? Wih, semuanya ya. Semuanya. Oke. Nah, jadi anaknya coba lihat ya nak. Jadi Allah menuntut hukuman mati bagi setiap orang yang memukul, mengutuk atau membantah orang tuanya. Ini menunjukkan bagaimana Allah mementingkan penghormatan kepada orang tua. Ya. Meskipun Alkitab mengungkapkan adanya penghukuman bagi setiap orang yang memukul atau mengutuk orang tuanya, namun hendaknya hal ini bukan menjadi dasar ketaatan kita sebagai seorang anak. Jadi bukan karena gini, Miss, karena Miss bilang di Alkitab itu ada kalau kita mengutuk orang tua, kalau memukul orang tua, kalau membantah orang tua akan dihukum mati. Saya takutlah Miss, saya taatlah sama orang tua. Bukan ya anakku. Jadi kamu taat kepada orang tua karena apa? Tadi Miss bilang dari awal sudah, bagaimana? Iya, itu bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan kan katakan dalam Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kamu melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kamu menaati Tuhan. Berarti kamu mengasihi Tuhan. Bukti kamu mengasihi Tuhan adalah dengan menghormati, menghormati orang tua. Itu buktinya. Bukti anaknya, bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita taat kepada perintah Tuhan adalah mengasihi, mengasihi orang tua. Oke, jadi sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga anaknya bisa ya. Tadi firmannya yang sudah kita sampaikan boleh dicatat, boleh dibaca kembali di rumah, direnungkan. Bahkan video ini bisa diputar kembali di rumah ya. Kalau kamu memang ingin merenungkan firman ini penting nak ya. Karena bukti kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Kenapa saya bilang Tuhan yang kelihatan? Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Orang tua kamu sendiri yang di depan mata kamu, yang kamu lihat, bagaimana kasihnya kepada kamu, kamu gak bisa menghormati, kamu gak bisa mengasihi. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Kamu tidak pernah melihat Tuhan. Ya kan nakku? Iya. Jadi nakku, marilah semuanya anak-anaknya yang di rumah sebagai bukti mengasihi Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Mari kita semua mengasihi kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, papa dan mama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami boleh belajar bagaimana mengasihi Tuhan,
menaati perintah-perintah Tuhan dengan cara mengasihi kedua orang tua kami. Tuhan memberikan kepada kedua orang tua kami umur yang panjang, kesehatan, sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan doa syafaat, kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini kami boleh bersama-sama ibadah memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun Tuhan anak-anak kami masih mengikuti ibadah dalam jaringan, Tuhan kami tetap bersyukur kepada Tuhan ketika kami diberikan kekuatan Tuhan. Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawa hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pelayanan anak-anak kami. Kami bersyukur buat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu hari ini Bapa. Kami berterima kasih dan biarlah kiranya Tuhan terus berkenan memakai setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian hari ini Bapa. Lebih lagi Engkau pakai Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam surga kami berdoa buat sekolah Betani Medan. Biarlah kiranya Tuhan terus Engkau yang memberkati sekolah ini. Pemulihan boleh terjadi atas sekolah kami ini Bapa. Sehingga Tuhan dari sekolah kami ini Tuhan akan lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang akan memulihkan bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat yayasan kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada Tuhan. Dan membawa sekolah ini lebih maju lagi Bapa. Berkati setiap kepala sekolah yang ada ya Tuhan, baik di TK, di SD, di SMP. Engkau yang memberkati mereka sehingga lebih lagi Tuhan boleh memimpin guru-guru takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan benar di sekolah ini Bapa. Berdoa buat setiap guru-guru Engkau yang memberkati semuanya kami Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap keberadaan kami guru-guru di tempat ini. Kami serahkan segenap hidup kami ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun kami Bapa, sehingga kami Tuhan tetap berjalan di dalam tuntunan-Mu. Berdoa buat setiap anak-anak kami Tuhan yang memberkati. Tuhan, Kau berikan hikmat bijaksana bagi setiap anak kami. Berikan kepintaran di dalam mengikuti pembelajaran ya Tuhan Yesus.
Tuhan kami berdoa bila mana ada di antara anak-anak kami juga yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua anak-anak kami, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Engkau yang memberkati. Berkati pemerintahan kami di pusat dan di daerah ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, ide-ide yang baru dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga bangsa kami lebih maju Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa yang memuji memuliakan Tuhan di bangsa kami. Tambahkan jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat di bangsa kami ini Tuhan, sehingga nama-Mu disenangkan, nama-Mu ditinggikan atas bangsa kami. Berdoa buat kota kami, kota Medan, Tuhan yang memberkati. Berdoa buat Simalingkar, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang minggu ke depan kami berdoa buat setiap proses pembelajaran kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah boleh berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segalanya. Engkau Allah yang begitu baik. Tuhan tidak lupa kami berdoa. Kami berdoa Tuhan buat peperangan yang terjadi juga Tuhan di Rusia dan Ukraina. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, biarlah kiranya perdamaian ada bagi mereka Tuhan, sehingga tidak bertambah-tambah korban jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang diberkati Tuhan, anak-anak kami yang luar biasa, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita. Saat ini Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang diberkati Tuhan. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.